Halo, selamat malam sahabatku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabatku semuanya, kali ini kita akan menjelaskan atau menerangkan tentang apa itu PKH. Apa itu program keluarga harapan dan bagaimana PKH itu apa saja yang dilakukan oleh seorang pendamping. Pokoknya semua yang berhubungan dengan program keluarga harapan. Oke sahabat, untuk lebih jelasnya kita buka dulu dengan kata-kata PKH. Seperti teman-teman ketahui, PKH adalah singkatan, kepanjangannya Program Keluarga Harapan. Nah, di sini jelas ya, Program Keluarga Harapan. Namanya program, ini PKH itu program bantuan bersyarat dari pemerintah untuk warga negaranya yang kurang beruntung. Nah, kurang beruntung maksudnya ini ya tidak mampu itu sahabat. Program PKH sendiri ada sejak tahunnya saya lupa, tapi kalau di Kabupaten Malang program PKH itu ada tahun 2013. Di tahun 2013 itu di Kabupaten Malang ini ada yang namanya program PKH untuk pertama kalinya. Nah, kita ulangi lagi, PKH itu adalah sebuah program bersyarat dari pemerintah untuk warga negaranya. Syaratnya apa? Nah, syaratnya yang jelas itu berkaitan dengan komponen yang dibiayai PKH atau variabel yang dibiayai PKH. Apa saja? Yang pertama ada pendidikan, yang kedua ada kesehatan, yang ketiga ada kesejahteraan sosial, yang keempat ada disabilitas berat. Baik, kita ulas lagi. Yang pertama tadi ada kesehatan. Nah, kesehatan di sana itu ada komponennya apa? Komponennya itu yang pertama mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita. Nah, itu komponen kesehatan. Komponen itu variabel untuk memunculkan bantuan. Nah, oke, paham sampai di sini. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan yang bisa dibiayai program keluarga harapan itu mulai dari sekolah dasar sampai dengan sekolah SMA atau sekolah menengah atas. Nah, itu yang bisa dibiayai oleh program keluarga harapan ini. Untuk kesejahteraan sosial itu yang variabelnya itu ada lansia. Lansia di sini adalah lanjut usia. Jadi orang-orang yang di atas 60 tahun. Ada peraturan dulu mengatakan 65, ada yang mengatakan 75. Ya pokoknya lansia lah. Lanjut usia. Dan yang program yang dibiayai oleh PKH itu yang keempat atau yang terakhir itu namanya disabilitas. Nah, disabilitas ini adalah kekurangan di bidang tertentu, kekurangan bisa dari fisiknya atau non fisik. Keempat variabel ini atau keempat komponen ini yang dibiayai oleh PKH, program keluarga harapan. Terus
Apa yang dilakukan PKH? Nah, yang dilakukan PKH itu adalah merubah mindset, pola perilaku untuk berkehidupan yang lebih baik. Menurut pemerintah, dengan orang yang sehat, pendidikan yang tinggi, bisa merubah mereka, otomatis bisa merubah negara ini. Nah, kita ulangi lagi agar teman-teman tidak lupa, agar kawan-kawan juga tidak bingung lagi, bahwa PKH itu program bantuan bersyarat dari negara untuk warganya. Syarat untuk menjadi, tidak ada syarat sebenarnya. Program apa itu? Bukan program. Saya sampai lupa. Hal-hal yang dibiayai oleh PKH itu ada 4 tadi. Ada pendidikan, ada kesehatan, ada kesejahteraan sosial, dan disabilitas. Itu komponen yang dibiayai oleh PKH. Terus bisnis proses yang dilakukan oleh PKH atau pendampingnya itu apa? Yang pertama, karena ini kan turunannya dari 4 tadi, ya kita verifikasi kesehatan. Kalau tadi saya sebutkan kita pergi ke, karena di ibu, mulai dari ibu hamil tadi, berarti kita pergi ke posyandu, ke puskesmas untuk memverifikasi kesehatan itu. Yang kedua, kita verifikasi pendidikan. Otomatis kita pergi ke sekolah menanyakan perkembangan kabar dari orang yang mengikuti PKH itu, orang yang terlibat, namanya KPM. KPM itu keluarga penerima manfaat. Nah, namanya KPM. Yang kita verifikasi juga, kita juga melakukan kegiatan rutin tiap bulan, namanya P2K2. Di situ kita mengajarkan modul-modul, ada modul pendidikan, ada modul tentang pengajaran anak, pengelolaan keuangan, tentang lansia. Nah, dan itu kita lakukan setiap bulan di setiap kelompok-kelompoknya. Mungkin ada yang lebih dari 1 bulan, ada yang setiap minggu melakukan pertemuan dengan kelompoknya. Ya enggak apa-apa, tambah bagus. Jadi kalau teman-teman ingin bertanya-tanya tentang PKH, bisa di kolom komentar. Seperti teman-teman ketahui, mungkin saya ini multi talent ya, maksudnya kerja saya banyak. Saya ini seorang pendamping, murni pendamping ya. Saya juga kerja yang lain, maksudnya tapi saya juga punya hobi merawat tanaman dan hewan. Jadi kalau teman-teman mau bertanya tentang PKH, mau bertanya tentang bantuan sosial, karena di sini saya pendamping sosial, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Nanti kalau saya bisa, saya jawab langsung atau saya bikinkan video. Video ini sebenarnya untuk KPM. Untuk KPM baru-baru di kelompok kita kan setiap tahun itu ada KPM. Dengan melihat video ini, mungkin kan mereka sudah ada gambaran. Nah, PKH itu semacam ini. PKH pasti teman-teman akan, orang yang tidak tahu akan, PKH itu kerjanya apa saja? Terus bagaimana cara bisa mendaftar ke PKH untuk mendapat bantuan dari PKH? Nah, pasti akan banyak pertanyaan semacam itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu tidak saya jawab di video ini, saya akan jawab di video selanjutnya. Oke teman-teman, mungkin itu saja video dari saya.
Kita jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.